Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semua ibadah yang kita lakukan ini penilaian akhirnya itu adalah pada saat kita meninggal dunia. Dan semua ibadah yang kita lakukan ini tidak hanya dinilai pada saat kita ini beribadah, tapi juga dinilai setelah selesai melakukan ibadah sampai hari kiamat, sampai nanti kita ini kembali kepada Allah. Tapi juga ada yang sampai pada hari kiamat. Ini yang perlu untuk kita renungkan, bahwa ibadah kita ini apapun bentuknya, apakah itu sholat kita, apakah itu puasa kita, apakah zakat kita, bahkan itu termasuk haji umroh kita ini, nilai akhirnya itu bukan setelah kita selesai ibadah itu, tapi nanti nilai akhirnya itu setelah kita ini mengakhiri kehidupan kita. Dan penilaiannya itu Allah akan laksanakan pada saat kita ini melakukan ibadah itu dan pada saat kita ini keluar dari ibadah itu. Makanya kalau misalnya Allah sampaikan pada kita bahwa kita ini diperintahkan untuk sholat secara khusyuk, kemudian di dalam sholat itu kita harus mengingat Allah misalnya. Tapi ingat bahwa ketika Allah berbicara tentang sholat, Allah juga berbicara bahwa ketika sholat itu selesai, kita ini juga harus mengingat Allah yang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di akhir surat Al-Jumu'ah itu Allah sampaikan, fa idza qudiyatis sholatu famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sholat itu sudah selesai dilaksanakan, famtashiru fil ardi, maka kemudian bertebarlah kamu itu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kamu sekalian kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak. Ini artinya mengingat Allah itu tidak hanya diperintahkan ketika kita ini dalam sholat, tetapi ketika ini berada di luar sholat, kita ini juga harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat lagi misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kita bayangkan kalau misalnya ada orang yang sholatnya itu khusyuk begitu, tetapi dia itu ahli korupsi, korupsinya juga khusyuk, sholatnya khusyuk, korupsinya khusyuk, ahli menipu orang dan sebagainya, maka tidak mungkin orang itu sholatnya akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh perbuatan yang berada di luar sholat ini itu nanti juga akan menjadi bagian yang akan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan sholat kita. Begitu pula ketika kita ini haji, yang dinilai Allah itu bukan hanya tatkala kita berada di tanah suci, bukan hanya ketika kita ini melakukan amaliyah manasik haji saja, tetapi nanti ketika kita ini sudah selesai, kemudian kita ini sudah berbaur lagi dengan masyarakat, maka oleh Allah haji kita itu tetap akan dinilai dalam konteks ini. Makanya Rasulullah itu ketika menyampaikan salah satu hadis, bahwa al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mabrur ya Rasul, apa yang dimaksud dengan mabrur ya Rasul? Maka dengan singkat Nabi mengatakan, al mabruru huwa afsus salam wa it'amut ta'am. Jadi yang disebut dengan mabrur itu adalah afsus salam, menebar keselamatan, wa it'amut ta'am, dan memberi makanan kepada orang lain. Makanan ini adalah simbol sesuatu yang sangat dibutuhkan.
Artinya sebetulnya kita tidak hanya berpikir tentang makanan yang akan kita berikan pada orang lain, tapi sejauh mana pulang haji itu kita memikirkan orang lain, kemudian kita membantu orang lain. Ini yang penting dan harus kita lakukan untuk kemabruran dari haji kita. Jadi haji kita ini tidak hanya dinilai pada saat kita melaksanakan manasiknya itu, tetapi nanti ketika kita sudah selesai haji, maka dalam perjalanan kehidupan kita ini terus akan dinilai haji kita sesuai dengan perjalanan kehidupan yang kita lakukan. Apakah kita ini termasuk orang yang menebar keselamatan, bicara di mana-mana itu tidak menyakiti orang lain, di mana-mana itu kita itu punya nilai manfaat bagi orang lain. Apakah kita ini termasuk orang yang bojo Jawa ini loman, suka memberi bantuan pada orang lain, ataukah pulang haji kita ini malah semakin menjadi orang yang bakhil dan lain sebagainya. Ini yang harus kita renungkan, karena disitulah sesungguhnya Allah tetap akan menilai ibadah haji kita ini sampai nanti kita ini dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf. Nasr minallah fadlun qarib basyirul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad